Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari yang indah ini kita kembali diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Meskipun masih secara online, tapi puji Tuhan, kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Hingga pagi hari ini kita boleh kembali merasakan anugerah-Nya. Kita merasakan kasih-Nya yang begitu besar yang diberikan bagi kita. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih. Mari saat ini kita akan bersama-sama mengawali ibadah online kita pada pagi hari ini. Biarlah meskipun kita di rumah, tetapi kita akan senantiasa memiliki kerinduan. Kita senantiasa mempunyai keinginan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita mau memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan berdaulat di dalam hidup kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan bersama-sama, saudaraku. Kita mau memuji Tuhan. Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Setiap waktu untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun dengan kesungguhan hati kita, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ini menjadi kerinduan kita untuk kita senantiasa menyembah Tuhan, untuk kita rindu di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah
kita sembah Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak kami sembah. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada-Mu. Meskipun masih secara online Tuhan, tapi kami bersyukur kasih-Mu, berkat-Mu luar biasa boleh tercurah atas kami. Terlebih untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini sedang menyaksikan ibadah online di rumah, kiranya berkat-Mu juga tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami dari awal hingga akhir nanti. Kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita-Mu boleh nyata atas kami semuanya di tempat ini. Terlebih lagi anak-anak-Mu yang Engkau pilih untuk melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, hingga pelayanan kami boleh berkenan di hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami dan ibadah kami yang kami awali hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih yang masih berada di rumah, puji nama Tuhan. Kita tidak akan pernah letih, kita tidak akan pernah lelah, dan kita tidak akan pernah jemu-jemu untuk memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan bagi kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, mari kita mau bersama-sama menyerukan namanya. Sebab Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh saudaraku, Dia maha besar, Dia maha kuasa. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Atas segala nama, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, tak yakin dan percaya di dalam Tuhan kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi mengatasi langit, mengatasi badai hidup. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya bersama Tuhan kita akan seperti Raja Wali. Amin. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi.
langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur dan kita sungguh bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kita dan memberkati kita. Saudara yang kasih, kita yakin dan percaya bahwa saat ini sungguh banyak sekali berkat-berkat yang sudah kita terima dengan luar biasa dalam kehidupan kita, baik kecil maupun besar, tapi semuanya itu merupakan berkat anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, ada kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan juga memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan melalui rekening yang sudah di-share di grup, ataupun Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan langsung di gereja di tempat yang sudah disediakan. Kita yakin dan percaya seberapapun berkat yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi, mari kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, terlebih dalam keadaan kita yang saat ini. Haleluya. Apapun yang terjadi, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu Tuhan yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang
coba, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah dan sungguh agung dan mulia betapa Engkau Allah yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan kebaikan. Hari-hari boleh kami lalui, dan pada saat ini adalah kesempatan yang terindah untuk kami mendekat kepadamu, meninggalkan segala kesibukan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini maupun di rumah jemaat masing-masing. Tak lain hanya untuk beribadah kepadamu Tuhan, untuk memuji menyembahmu, menaikkan pujian syukur. Karena Engkau Allah yang memberikan perlindungan kepada setiap kami. Dan pagi ini kesempatan bagi kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang sebentar kami boleh dengar. Kiranya puji-pujian yang boleh kami nyanyikan hari ini Tuhan benar-benar menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hati Engkau. Dan kiranya juga ibadah hari ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab Engkau melihat setiap kesungguhan dan ketulusan hati setiap jemaat Tuhan. Dan sebentar firman Tuhan boleh kami dengar. Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami yang mendengar. Dan kami percaya hanya firman-Mu lah yang menambah-nambahkan iman kami bertumbuh ya Bapa. Sepenuhnya ibadah ini kami serahkan dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam kasih karunia Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing berada di rumah, saya tetap berharap Bapak Ibu beribadah sebagaimana Bapak Ibu datang ke gereja dengan pakaian yang rapi, dengan fokus. Maaf, jangan sampai ketika Bapak Ibu beribadah disambi dengan yang lain. Fokuskan diri kita untuk sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan sebagaimana Bapak Ibu ketika datang beribadah di gereja. Sama Bapak Ibu, tidak dibatasi dengan ruang. Dimanapun Bapak Ibu bersekutu menyebut nama Tuhan Yesus, lebih dari 2 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Nah, kehadiran Allah inilah yang Bapak Ibu harus hargai, harus hormati. Maka ketika Bapak Ibu di rumah mestinya juga harus berpakaian rapi dengan duduk dan dengan hati yang tulus kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita akan sama-sama mendasari ibadah kita dengan firman Tuhan yang kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 11 Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hal yang perlu kita perhatikan pagi ini adalah di dalam ayat yang ke-11 bagian yang terakhir Bapak Ibu. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah janji Allah yang disampaikan kedua malaikat Tuhan yang berdiri dekat mereka, bahwa Yesus yang terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya bahwa ketika Yesus naik ke surga, pada saatnya dia akan datang kembali, kedatangan yang kedua kali, atau orang biasa sebut hari Tuhan atau hari kiamat, hari kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua. Dan saat dia datang kembali yang kedua, tidak seorang pun yang tahu. Mari kita baca bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu. Matius pasal 24, Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Lalu ayat yang ke-42 Bapak Ibu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dilanjutkan ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, atau tidak ada seorang pun yang tahu hari akhir, hari datangnya Tuhan atau hari kiamat. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, harus waspada. Kalau ada orang-orang tertentu, mungkin hamba-hamba Tuhan memprediksikan bahwa kedatangan Tuhan itu pada hari apa, bulan apa, tahun berapa begitu. Jangan pernah percaya. Karena hanya Bapa sendiri, hanya Allah yang tahu tentang kedatangan itu. Tak terduga. Itu sebabnya digambarkan seperti pencuri yang datang pada malam hari ketika mendatangi rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara tidak tahu kapan pencuri itu datang. Saudara, itulah cara Tuhan datang kedua kali. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah dekat Bapak Ibu. Sudah dekat. Karena apa? Karena tanda-tanda itu telah nyata. Dan kalau kita lihat salah satu contoh dalam Matius pasal 24, mari kita lihat Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Matius pasal 24 ayat yang ke-9,
sampai dengan 14. Di situ dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara, oleh karena nama Yesus, Bapak Ibu percaya Yesus, ada sebagian orang-orang tertentu di satu tempat mungkin, mereka orang-orang Kristen yang mengalami penyiksaan karena nama Yesus, bahkan ada yang dibunuh. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Saudara, banyak orang yang meninggalkan iman Kristennya, keyakinannya terhadap Yesus tinggalkan. Lalu ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, Bapak Ibu. Pengajaran-pengajaran yang palsu yang dibungkus dengan kebenaran seolah-olah benar, namun padahal menyesatkan. Dan sekarang ini banyak, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus waspada, karena ini sudah akhir zaman dan kedatangan Yesus sudah dekat. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, saudara. Kita lihat bertambahnya kedurhakaan. Kita menyaksikan sendiri di media sosial yang seringkali kita lihat. Anak berani sama orang tua sampai membunuh, sampai kejahatan tidak terbendung lagi, saudara. Karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ayat yang ke-13 dan 14 sudah harus perhatikan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi sekarang ini sebagai orang percaya, mari kita tetap bertahan, mempertahankan iman kita, supaya pada akhirnya kita beroleh selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya ketika Injil itu sampai sudah diberitakan kepada semua orang, entah itu orang mau terima, entah orang itu mau tidak percaya, tapi Injil itu sudah sampai kepada seluruh dunia. Karena sebagian besar ada orang-orang dunia ini yang belum mengenal Injil, belum menerima Injil. Tapi itu jelas, tanda-tanda itu sebagian sudah menjadi nyata. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri, Bapak Ibu. Sebagai orang percaya kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan yang kedua kali Yesus Tuhan kita. Lalu apa yang kita perbuat supaya kita tetap mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, tetap peliharalah iman kalian. Tetap peliharalah iman kalian, Bapak. Memelihara iman. Mari kita baca di dalam Injil Lukas. Pasal yang ke-18. Ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang dikasih, kalau kita membaca ayat sebelumnya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang para murid ini untuk tekun di dalam doa. Nah, ketekunan di dalam doa itu membuktikan bahwa orang yang berdoa itu mempunyai iman. Dan dalam perumpamaan itu ada seorang janda yang mempunyai persoalan tentang hukum, dan dia minta tolong kepada hakim yang ada di kota itu.
Dan hakim yang dimintai tolong ini ternyata hakim yang kejam, hakim yang tidak punya peri kemanusiaan begitu. Tetapi perlu kita acungi jempol janda ini. Sekalipun beberapa kali ditolak oleh hakim ini. Namun akhirnya Bapak Ibu, karena ketekunannya janda ini datang kepada hakim itu. Akhirnya hakim itu pun hatinya tergugah, hatinya terenyuh. Sehingga dia menolong janda ini dari kasusnya. Nah saudara yang dikasih, kalau kita perhatikan kisah ini sebenarnya ada hal yang menarik yang perlu Bapak Ibu renungkan. Ternyata iman yang telah kita miliki itu harus senantiasa kita pelihara dengan tekun. Kalau dalam surat Filipi Paulus katakan bahwa iman yang kita miliki ini harus kita perjuangkan. Sama dengan janda ini dalam menghadapi persoalan. Sekarang kita menghadapi banyak masalah, Bapak. Satu dengan satu yang lain sangat berbeda. Oleh sebab itu, persoalan-persoalan yang kita hadapi bisa membuat iman kita goyah, iman kita goyang. Kalau dalam surat 1 Tesalonika, Rasul Paulus menyuruh Timotius untuk datang ke kota Tesalonika untuk menguatkan iman mereka. Karena sebagian orang-orang Kristen di Tesalonika imannya goyah karena menghadapi masalah, persoalan. Nah demikian pula di dalam kehidupan saudara dan saya saat-saat sekarang ini Bapak Ibu. Iman kita juga bisa goyang, bisa goyah. Tetapi saya percaya ketika Bapak Ibu memelihara iman dengan baik, mempertahankan itu di dalam hidup saudara. Walaupun ada banyak rintangan, tantangan yang saudara hadapi, engkau tetap tekun beriman kepada Tuhan. Bahwa semua masalah, semua yang kita hadapi, pasti kita mampu menghadapinya. Sebagaimana Rasul Paulus 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah memelihara iman. Saudara, ternyata memelihara iman itu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu ketekunan. Dan iman itu hanya bisa bertumbuh, terus bertumbuh kuat. Kalau kita semua anak-anak Tuhan mau mendengar firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan Injil Kristus. Sehingga kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, walaupun saat ini Bapak Ibu tidak bisa beribadah secara bersama-sama di tempat ibadah ini, namun puji Tuhan Bapak Ibu tetap bisa memelihara iman kalian walaupun hanya dengan mendengar secara online dalam ibadah hari ini. Tetap pelihara iman itu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Bapak. Karena orang yang bertahan tadi sampai akhir mereka yang selamat. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak. Apa yang harus kita perbuat untuk mempersiapkan diri tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang kedua yaitu tetap berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasih. Yang kedua, yaitu tetap berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Dengan cara apa kita akan hidup berusaha untuk terus berkenan kepada Allah? Mari kita lihat di dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 20.
Ini berhubungan dengan kehidupan praktis Bapak Ibu. Yang sehari-hari kita lakukan. Supaya kehidupan kita semakin hari semakin pikiran dan hati kita diperbarui oleh Kristus. Dan saya percaya ketika kita melakukan ketaatan terhadap firman Allah, dalam surat 1 Petrus itu dikatakan kita sebenarnya menyucikan diri kita. Kalau dalam Korintus dikatakan menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Kita baca surat Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20 perhatikan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, maka kita menerima pengampunan, penebusan yang sempurna oleh darah Yesus, oleh kematian Kristus. Sehingga kita dibenarkan, kehidupan kita dikuduskan oleh darah Yesus. Sehingga Bapak Ibu hidup kita itu berkenan di hati Tuhan. Bukan karena kebaikan yang ada dalam diri kita, bukan sesuatu yang ada dalam diri kita, tetapi oleh karena anugerahnya, oleh karena darah Yesus yang melayakkan hidup saudara di hadapan Allah, sehingga hidup kita berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya kalau sekarang hidup kita sudah berkenan di hati Tuhan, oleh karena darah Yesus yang menyucikan seluruh hidup kita, maka Rasul Paulus di sini katakan, kutegaskan, jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kita telah belajar mengenal Kristus Bapak Ibu. Dan puji Tuhan. Sebab itu, mari kita menanggalkan kehidupan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah tadi dikatakan. Yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Artinya hidup jauh dari Tuhan yang benar. Dan selalu hidup dalam kebodohan. Yang tetap mempertahankan kekerasan hatinya. Bagaimana dengan kita kalau kita sudah mengenal Kristus, sudah belajar Yesus tentang Tuhan. Bahkan dikatakan perasaan mereka telah tumpul. Sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi di sini, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Kita lihat 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayat 1. Ayat 2. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah
kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau saat ini saudara dan saya sudah melakukan firman Allah, dan firman Allah yang terus kita dengar akan terus menerangi hati kita. Dan kalau kita sekarang sudah melakukannya, mari kita akan melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Diminta. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini yang saudara dan saya harus perhatikan. Sebab seringkali kita kurang bersungguh-sungguh untuk melakukannya, Bapak Ibu. Padahal saudara dan saya sudah diperkenan oleh Allah, dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus. Mari kita melakukannya lebih sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, dengan maksimal tentunya, dengan segala segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh untuk kita hidup berkenan kepada Allah. Dan puji Tuhan, kalau masing-masing kita anak-anak Tuhan, setiap hari berusaha untuk hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, pasti setiap langkah hidup kita selalu akan mendapat terang dari Allah. Dan banyak hal yang kita perhatikan dalam hidup ini, supaya kehidupan saudara dan saya benar-benar berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau hidup kita itu berkenan kepada Allah, pasti itu akan menyukakan. Bukan hanya Allah yang disenangkan, tapi saudara dan saya juga akan disenangkan. Sebagaimana ketika anak-anak kita, ketika mereka sangat berkenan di hati kita, saudara. Pasti anak itu ketika minta sesuatu juga, orang tua langsung memberikan sesuatu kepada anak itu apa yang dimintanya. Karena berkenan. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, dalam setiap langkah kehidupan kita, mari untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saat ini. Masing-masing kita berusahalah, tetap berusahalah untuk hidup berkenan kepada Allah. Setiap hari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau dalam surat Kolose, Rasul Paulus katakan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun dengan segala tindakan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ada upah yang menantinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam mempersiapkan diri kita sebagai orang percaya menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, marilah berusaha untuk tetap hidup berkenan kepada Allah, hidup dalam kebenaran. Nyanyian pujian di atas sangat jelas, setiap kita punya kerinduan untuk tetap hidup dalam kebenaran, Bapak. Dan itulah permohonan kita setiap saat, setiap waktu untuk hidup dalam kebenaran. Dan tentu akan berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang kita perbuat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yaitu yang ketiga, tetap siap sedia. Tetap
siap sedia Bapak Ibu. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar Bapak. Orang yang tidur, lebih-lebih ketika mereka itu tidurnya nyenyak, mereka tidak akan pernah sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Demikian pula kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan rohani kita tertidur, maka Bapak Ibu tidak akan tanggap, tidak akan respon terhadap apa yang terjadi sekarang ini tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang tanda-tanda itu sudah nyata. Sehingga kehidupan rohani mereka tidak lagi diperhatikan. Mereka lebih memperhatikan kehidupan jasmaninya daripada rohaninya yang memiliki nilai yang kekal. Dan kadangkala anak-anak Tuhan, mereka berpikir kalau sudah dibaptis, sudah cukup. Mereka tidak merindukan untuk kehidupan rohani itu terus bertumbuh. Dan terus bertumbuh. Dan pertumbuhan rohani itu harus didasarkan pertumbuhan rohani yang menuju ke arah kedewasaan yang penuh. Sehingga saat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, saudara dan saya jemaat Tuhan tidak didapatinya adanya cacat celah, adanya kerut, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian didapatinya cemerlang di hadapan Allah. Sehingga Yesus mengangkat saudara dan saya. Kita bisa bertemu dengan Dia di awan-awan Bapak Ibu. Hanya mereka yang siap sedia yang mendapatkan itu. Oleh sebab itu jangan tertidur kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Justru saat-saat sekarang ini dengan adanya bencana wabah virus corona ini semakin saudara mestinya semakin mendekat kepada Tuhan. Kehidupan rohani saudara yang tertidur bangkit saudara. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 17. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kehidupan kita supaya tetap siap sedia, maka Bapak Ibu Saudara sekalian harus introspeksi diri setiap hari Bapak Ibu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Coba perhatikan sekarang kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kamu hidup sehari-hari sekarang ini? Apakah seperti orang bebal atau seperti orang arif? Dalam firman Tuhan, orang bebal itu ada orang yang mendengar firman Tuhan, atau orang yang bodoh itu orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang arif itu mendengar firman Allah dan melakukan. Maka digambarkan orang yang melakukan, mendengar firman Allah dan melakukan, itu digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Dan ketika air datang, rumah itu tetap berdiri kokoh.
Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Kalau kita hidup secara arif setiap hari, firman Allah menjadi pegangan hidup saudara, maka ketika ada badai datang, rumah saudara, kehidupan saudara dan saya tidak akan tergoyahkan. Dan puji Tuhan saat-saat ini banyak anak-anak Tuhan yang tetap kokoh dalam imannya. Walaupun ada badai yang sekarang ini sedang menggoncang seluruh hidup manusia. Tapi mereka tetap setia pada Tuhan, tetap kokoh kehidupannya. Tetapi berbeda dengan orang yang bodoh, orang yang bebal. Ya, hanya mendengar firman tapi tidak melakukan, seperti orang membangun rumah di atas pasir. Ketika air datang, rumah itu roboh dan dikatakan hebatlah kerusakannya. Dan juga banyak anak-anak Tuhan yang tidak membangun rumahnya di atas firman Allah, di atas kebenaran. Sehingga saat datang sekarang badai ini, banyak yang jatuh, banyak yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya kita harus perhatikan sekarang ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, katakan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan kita harus mempergunakan waktu ini dengan baik. Kesempatan ini dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini mestinya harus menjadi perenungan kita bersama sebagai orang percaya. Dalam perumpamaan tentang talenta, ketika tuan ini akan pergi ke luar negeri, lalu tuan itu mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang dipercayakan 5, ada yang 2, ada yang 1. Masing-masing dipercayakan talenta-talenta itu. Lalu tuannya itu pergi. Dan tuan itu bisa kembali sewaktu-waktu. Dan hamba-hamba ini harus mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan hamba-hamba yang siap sedia ketika tuannya datang, maka dia dapat mempertanggungjawabkan. Ini Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepada saya sudah saya lakukan. Dan ini labanya 5 talenta. Yang 2 juga demikian. Tetapi yang 1, apa yang 1 dia katakan? Dia malah dengan banyak alasan menyalahkan tuannya. Bahkan mengembalikan talenta yang 1 itu. Ya, sembunyikan talenta itu, tapi ketika tuannya datang, kembalikan. Tidak bisa mempertanggungjawabkan. Artinya mereka tidak mempersiapkan dirinya. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya? Kalau saudara dan saya tetap siap sedia, maka saudara bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Baik kita sebagai pekerja, karyawan, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Saudara yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Siap sedia. Dan ternyata banyak anak-anak Tuhan yang tidak siap sedia saat ia datang kembali yang kedua kali. Itulah sebabnya saat ini saat yang terbaik untuk saudara dan saya mempersiapkan diri. Siap sedialah ketika Tuhan itu nanti datang, Bapak Ibu. Maka dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya ketika tuannya itu datang, dia sedang melakukan tugasnya dengan baik. Maka Tuhan itu akan mempercayakan seluruh pekerjaannya, semua itu dipercayakan kepadanya. Bahkan dia akan dijadikan pengawas untuk seluruh harta miliknya. Saudara yang kasih Tuhan, hanya mereka yang siap sedia.
Tapi kalau saudara dan saya hidup tidak sedia sebagai orang percaya, maka kita akan dihempaskan ke tempat yang paling gelap. Oleh karena itu pagi hari ini, saya hanya ingin mengingatkan kita semua sebagai orang percaya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetaplah memelihara iman, tetaplah berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, dan tetap siap sedialah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sama-sama untuk berdoa supaya firman Tuhan benar-benar termeterah di dalam hidup kita. Kita akan angkat satu nyanyian pujian, Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran. Haleluya. Ku rindu setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan kepada Tuhan, ku rindu setiap waktu untuk hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kita berkenan di hati Tuhan. Amin. Hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Amin. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. amin, haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku Tuhan, Berdaulat atas hidupku, ku berserah. sekali lagi Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar siang hari ini. Kami percaya Engkau yang telah naik ke surga, Engkau juga Tuhan yang akan datang kembali yang kedua kali.
Dan inilah kesempatan Tuhan, sebelum Engkau datang kembali yang kedua kali, kami boleh mempersiapkan diri kami ya Tuhan. Dan doa kami untuk kami semua Tuhan, biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus kami dapat memelihara iman sampai garis akhir. Kami terus akan berusaha untuk tetap hidup berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan kami akan tetap siap sedia. Jangan biarkan kehidupan rohani kami tertidur ya Tuhan. Saatnya kami bangun Tuhan. Karena kedatangan-Mu yang kedua kali sudah dekat. Karena tanda-tanda itu telah nyata ya Tuhan. Kami tidak tahu persis kapan Engkau datang kembali, kapan Engkau memanggil kami ya Tuhan. Namun biarlah kami senantiasa siap sedia. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati umat-Mu di tempat ini, sehingga menjadi pegangan hidup mereka saat-saat sekarang menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami terus menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini di dalam kuasa-Mu Tuhan. Lebih-lebih mereka yang saat ini mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami terus menyerahkan Bapak Immanuel Sumarti, Mbah Kromo, pemulihan daripada Ibu Sri Lestari Suripto, dan semua anak-anak Tuhan. Kuserahkan dalam tangan-Mu. Yang kami tahu Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Mujizat-Mu masih berlaku atas kami ya Tuhan. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah siang hari ini Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan perlindungan kepada setiap kami, sehingga kami boleh dijauhkan dari segala mara bahaya. Kuasa darah-Mu Tuhan membungkus setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Saatnya Bapak Ibu mengangkat tangan kalian untuk menerima berkat Allah. Karena kita percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Dan Dia mengangkat tangannya, mencurahkan berkatnya atas kita sekalian. Haleluya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu dalam pendidikan, dan diberkatilah kalian dari kesehatanmu. Dan sekarang terimalah berkat yang dari Allah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, dan kenikmatan hidup yang telah dilimpahkan di dalam Allah Bapa, dalam kasih sayangnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persetujuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Maranatha. Tuhan memberkati kalian baik jasmani dan rohani kalian. Katakan amin. Kita nyanyikan pujian doa kita sekalian. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, hendak memenuhi daerahku. Dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri ibadah online siang hari ini, perlu kami sampaikan, selama masih masa darurat, kita tetap ibadah secara online. Nah, untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan juga ibadah ulang tahun GBS Husana yang ke-55 nanti akan disiarkan tanggal 21 Mei 2020 jam 9 hari Kamis, Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk ulang tahun hari ini, bulan ini, di yang ke-55, tidak ada perjamuan kasih, karena kita masih dalam keprihatinan dan juga kondisi yang sedang terjadi. Demikian yang perlu kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Amin.